Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovator. Dewa juri yang terhormat. Sebelumnya, perkenalkan saya, Prasetama Anand Setiawan dari Universitas Diponegoro. Di sini, saya mencoba menampilkan hasil dari poster saya dengan judul Bioaftur dari nikel hidroksiapatid, cangkang telur ayam, dan minyak jelantah. Kenapa sih saya mencoba berinovasi dengan Bioaftur? Hal ini dikarenakan produksi minyak bumi semakin lama semakin turun, dan kebutuhan aftur semakin lama semakin meningkat. Penurunannya hingga 4,9% per tahunnya. Hal ini saya dapatkan dari Direktorat Jenderal dan Minyak Gas Indonesia. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa mencoba berinovasi dengan pembuatan bioaftur yang terbarukan, ramah lingkungan, dan dapat menggunakan limbah seperti limbah cangkang telur ayam dan minyak jelantah. Selain itu juga, inovasi yang saya tawarkan di sini adalah dengan metode baru, yang metode single step deoxygenation cracking, di mana metode sebelumnya yang menggunakan gas hidrogen. Gas hidrogen sangatlah mahal. Selain itu juga berbahaya karena ia membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Apabila kita tidak dapat mengantisipasinya, maka akan dapat menyebabkan sebuah ledakan. Oleh karena itu, metode baru ini akan lebih murah, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan. Metode ini dimulai dari minyak jelantah yang mempunyai asam lemak bebas yang sangatlah tinggi. Lalu kita hidrolisis dengan gas hidrogen. Kenapa gas hidrogen? Karena gas hidrogen ini sangat banyak di atmosfer ini. Seperti yang kita ketahui bahwa 78% gas di Indonesia ini atau di atmosfer ini terdiri dari hidrogen. Nah, setelah kita hidrolisis menggunakan gas hidrogen, maka akan menyebabkan sebuah rantainya akan semakin pendek. Habis itu kita cracking lagi untuk penyempurnaannya, sehingga mendapatkan rantai karbon untuk bioaftur, yakni sebesar C10 sampai C15. Selain itu juga, di sini saya mau menyampaikan bagaimana proses dan hasil pembuatannya. Proses yang pertama adalah preparasi cangkang telur, di mana kita mengumpulkan sebuah cangkang telur, habis itu kita bersihkan, habis itu kita keringkan. Setelah kering, kita oven. Setelah kita oven, nanti kita tumbuk dan kita ayak dengan ukuran 100 ml. Setelah itu, kita sintesis dengan katalis nikel hidroksiapatid. Jadi kita mencampurkannya dengan katalis nikel, lalu hidroksiapatid yang kita buat, dan mencampurkan dengan larutan H3SO4. Sehingga nantinya katalis akan terbentuk yang dapat digunakan dalam proses produksi bioaftur. Nah, setelah itu kita bisa sintesis bioaftur dengan minyak jelantah dan katalis yang kita buat tadi. Dan di mana di sini terdapat hasil dari katalis dari cangkang telur dan hasil bioaftur dari limbah-limbah tersebut. Hasil di sini bioaftur menggunakan limbah sama dengan bioaftur yang sudah ada di pasaran. Walaupun kita menggunakan limbah, tetapi kualitasnya tetap sama dengan bioaftur yang ada saat ini. Oleh karena itu, inovasi ini menggunakan sebuah bahan-bahan yang terbarukan dan banyak diproduksi di Indonesia. Inovasi ini menggunakan katalis nikel hidroksiapatid. Katalis nikel mempunyai efisiensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, apabila kita campurkan dengan hidroksiapatid, maka menyebabkan sebuah efisiensinya akan terus meningkat. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya, inovasi bioaftur ini diperlukan untuk sebuah keberlanjutan energi di dalam negeri ini. Selain itu juga akan menjauh dari SDGs, di mana dengan memanfaatkan limbah cangkang telur, kita dapat memperhatikan aspek dari lingkungan kita. Selain itu juga, metode yang baru ini akan lebih aman, ramah, dan tentunya terpercaya dan murah. Oleh karena itu, di sini poster ini bertujuan untuk keberlanjutan energi dan aspek lingkungan seperti mengurangi efek rumah kaca. Dan di poster ini, saya coba tawarkan 3 inovasi terbaru. Yang pertama, kita menggunakan katalis nikel hidroksiapatid dengan cangkang telur ayam, yang mana itu ada sebuah limbah yang bisa kita olah untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Setelah itu kita membuat bioaftur. Kenapa bioaftur? Karena bioaftur adalah bahan bakar yang terbarukan dan ramah lingkungan. Selain itu juga kita menggunakan metode baru, metode single step deoxygenation cracking, di mana metode ini lebih aman, lebih murah, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.